Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Melitania, NPM 1911060362, Melsi Oktamalia 1911060364, Neriskaya Kanabila 1911060381 dari Prodi Pendidikan Biologi FUIN Raden Intan Lampung. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai bukti-bukti evolusi. Video ini kami dedikasikan kepada Bapak Dona Setiawan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah evolusi. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Evolusi biologi meninggalkan tanda-tanda yang dapat diamati, yang merupakan bukti pengaruh pada kehidupan di masa lalu dan sekarang. Pada bagian ini kita akan mencoba membahas secara ringkas beberapa tanda-tanda evolusi. Pembahasan yang mendalam akan Anda temukan pada penjelasan berikut. A. Bukti dari fisiologi perbandingan dan biokimia. Telah diketahui adanya kemiripan faal antara berbagai makhluk mulai dari mikroorganisme sampai manusia. Misalnya kemiripan dalam kegiatan pernapasan. Pembentukan ATP dan penggunaannya dalam berbagai proses kehidupan adalah serupa pada hampir semua organisme. 1. Petunjuk-petunjuk peristiwa domestika. Mengubah tanaman dan hewan liar menjadi tanaman dan hewan yang dapat dikuasai dan dimanfaatkan sesuai dengan keinginan manusia adalah akibat dari peristiwa domestika. Contoh, penyilangan burung-burung merpati sehingga dijumpai adanya 150 variasi burung yang diantaranya begitu berbeda hingga dapat dianggap sebagai spesies yang berbeda. 2. Petunjuk-petunjuk dari alat tubuh yang tersisa. Alat-alat yang tersisa dianggap sebagai bukti adanya proses evolusi. Alat-alat ini sudah tak berguna namun ternyata masih dijumpai. Contohnya pada manusia yaitu selaput mata pada sudut mata sebelah dalam, tulang ekor, gigi taring yang runcing. B. Bukti dari anatomi perbandingan. Kemiripan dalam ciri khusus yang dihasilkan dari leluhur yang sama disebut homologi. Dan tanda-tanda anatomis seperti itu disebut dengan struktur homolog. Anatomi perbandingan konsisten dengan bukti-bukti lain dalam memberikan bukti bahwa evolusi adalah suatu proses pemodelan ulang di mana struktur leluhur yang berfungsi dalam suatu kapasitas dimodifikasi ketika mereka mengemban fungsi baru. Beberapa struktur homolog yang lebih menarik adalah organ vestigial atau organ sisa yang tidak berguna lagi, yaitu struktur dengan arti penting yang kecil jika ada bagi organisme tersebut. Organ vestigial merupakan sisa-sisa historis dari struktur yang memiliki fungsi penting pada leluhurnya. Sebagai contoh, paus masa kini tidak memiliki tungkai belakang, tetapi memiliki sisa tulang pelvis dari kaki leluhur daratnya yang berkaki 4. C. Bukti dari paleontologi. Paleontologi adalah ilmu yang mempelajari fosil. Fosil adalah replika atau peningkatan bersejarah organisme dari masa lalu yang mengalami mineralisasi di dalam batuan. Kita tahu bahwa fosil telah menimbulkan keingintahuan manusia paling tidak sejak zaman Yunani kuno. Suksesi bentuk fosil sesuai dengan apa yang diketahui dari bukti lain. Memang fosil tertua yang diketahui adalah prokariota. Contoh lain penampakan kronologis dari kelas-kelas hewan vertebrata yang berbeda-beda dalam catatan fosil. Fosil ikan adalah yang paling tua dari semua vertebrata lain, disusul kemudian oleh amfibia, diikuti oleh reptilia, kemudian burung dan mamalia. D. Bukti dari distribusi geografis. Distribusi kontinental. Sedikit banyak semua organisme beradaptasi dengan lingkungannya. Bila faktor abiotik dan biotik di dalam habitat mampu menopang spesies tertentu dalam suatu area geografis, maka dapat diasumsikan bahwa spesies yang sama akan dijumpai pada habitat yang sama pada area geografis yang serupa, misalnya di Afrika dan Amerika Selatan. Ternyata tidak demikian yang terjadi. Spesies tumbuhan dan hewan terdistribusi secara tidak kontinu di dunia ini. Contoh khusus di Amerika Selatan memiliki monyet dunia baru, puma, jaguar, kukang, ilama, dan taucan.
Bukti evolusi dari observasi terhadap seleksi alam. Spesifik seleksi alam di laboratorium dan di lapangan. Yang pertama, resistensi pestisida dan antibiotik. Contohnya bakteri yang kebal antibiotik, serta penyebaran bentuk-bentuk tanaman dan serangga yang resisten herbisida. Kemunculan Staphylococcus aureus resisten terhadap vancomycin dan merupakan contoh dari evolusi seleksi alam. Resistensi nyamuk Anopheles terhadap DDT, resistensi myxomatosis pada populasi kelinci. 2. Eksperimen evolusi jangka panjang E. coli. Bukti evolusi eksperimen menggunakan eksperimen terkontrol untuk menguji hipotesis dan teori evolusi. Tahun 1880, William Dellinger melakukan eksperimen dengan memanasi mikroba untuk menghasilkan perubahan adaptif secara paksa. Sedangkan untuk jangka panjangnya ialah contohnya E. coli dimulai tahun 1998 dipimpin Richard Lenski dan menunjukkan adaptasi-adaptasi seperti evolusi satu strain E. coli dengan dapat tumbuh di media tumbuh asam asetat. 3. Manusia. Contohnya populasi manusia modern dengan penemuan baru, yaitu populasi beresiko terjangkit penyakit berbahaya yang melemahkan seperti terdapat gen protein prion G12-Q proporsi lebih besar alenon imunnya. Yang kedua, dengan adanya pemanjangan periode reproduksi, berkurangnya kadar kolesterol dalam darah, turunnya kadar gula darah dan tekanan darah. 4. Intoleransi laktosa pada manusia ialah ketidakmampuan metabolisme laktose karena tidak adanya enzim laktase dalam sistem pencernaan. Contoh evolusinya, kemampuan manusia mengkonsumsi susu dan laktasenya turun. Hal ini ialah adaptasi terbaru evolusi terhadap konsumsi susu secara independen. 5. Bakteri pemakan nilon. Contoh evolusi melalui mutasi dari seleksi alam yang terjadi dan sudah diobservasi. Bakteri pemakan nilon adalah satu strain Flabacterium yang mampu mencerna limbah nilon. 6. Toleransi PCB ialah resistensi terhadap senyawa toksik. Hal ini ilmuwan mengidentifikasi adanya mutasi genetik yang berhubungan dengan resistensi mutasinya. Thomas Koch di sungai 99% dan 10% di air lainnya. 7. Nyengat Pfeffer ialah adaptasi klasik dalam merespon tekanan seleksi alam lingkungan. Contoh kasusnya itu nyengat yang berubah dari warna terang ke gelap dan kembali terang dengan jangka panjang karena hilangnya populasi akibat revolusi industri di Inggris. 8. Pungi radiotrofik ialah bumi yang tampaknya menggunakan pigmen melanin untuk mengubah radiasi gamma menjadi energi kimia untuk pertumbuhan dan pertama kali ditemukan pada 2007 sebagai jamur hitam yang tumbuh di dalam dan sekitar isolasi nuklir. 9. Marga satwa urban. Rumput liar di Prancis seperti rumput yang kasar dan halus dan merpati batu dan spesies gagak yang beradaptasi dengan lingkungan kota di seluruh dunia. Selanjutnya yaitu F. Bukti dari observasi terhadap spesiasi. 1. Black calf, di mana dapat kita lihat pada gambar berikut ialah spesies burung Sylvia atricavilla, dan masih banyak para ahli memberikan kesimpulan bahwa populasi burung tersebut akan menjadi dua spesies yang berbeda, tapi pembuktiannya karena adanya pemisahan geografi dan pemisahan genetik. Kedua yaitu Drosophila melanogester. William R. Reich dan George Wishart menemukan bukti eksperimental spesiasi simfatrik pada lalat buah dan mengumpulkan populasi Drosophila melanogester dari Davis, California, dan diletakkan pipanya ke labirin habitat. Lalat tersebut memilih 3 pilihan dalam memilih makanan, 1 yang terang dan gelap, potensi ke atas dan ke bawah, dan akhirnya mereka membagi lalat menjadi 42 habitat spatiotemporal seperti pada gambar di samping. Ketiga,
Hawthorne Fly ialah contoh kerja evolusi dalam kasus lalat Hawthorne's Rhacoletis fomonella dan dikenal sebagai belatung apel dan melakukan spesiasi simfatrik. Satu populasi berbeda muncul di Amerika Utara pada abad ke-19 dan dengan laju inflasi menyiratkan telah terjadinya spesiasi. Dapat kita lihat pada gambar di samping. Keempat, nyamuk di London Underground ialah seperti pada gambar di samping, ialah suatu spesies nyamuk dari genus Culex yang dijumpai di London Underground. Revolusi dari spesies bawah tanah Culex pertama ditemukan di bawah sistem London Underground serta di sistem bawah tanah di dunia. Diduga ini beradaptasi dengan sistem bawah tanah buatan manusia sejak abad lalu dari Culex pipiens lokal di atas tanah. Kelima, tikus rumah Madeira seperti terlihat pada gambar, ialah spesies tikus yang diturunkan dari tikus rumah dan mengalami spesialisasi setelah Pulau Madeira mulai dihuni pada tahun 1420. Keenam, Molly Fochilex mexicana seperti pada gambar, ialah ikan kecil yang hidup di gua-gua sulfur Meksiko dan peneliti mendapati dua populasi unik molly ikan dalam yang berwarna gelap dan ikan permukaan yang terang. Ketujuh, Thalchracida. Kristen Bomblies menemukan ada dua gen diwariskan dari induk tanaman Thalchres arabidopsis thaliana seperti pada gambar di samping, ialah tanaman yang dapat memicu reaksi pada tanaman hibrida untuk mengaktifkan sistem kekebalan tubuh, dan ia akan berevolusi terpisah dan berhasil merusak ketika tanaman tersebut bergabung. Kedelapan, fertilitas atau hibridasi antar spesies. Contohnya yaitu pada gambar di samping ialah spesies skala besar beruang kutub atau Ursus maritimus yang berkerabat dengan beruang coklat Ursus arctos, dan mereka masih bisa interbreeding dan menghasilkan keturunan fertil. Selain itu, pemanjangan leher dan selaput besar antara jari-jari serta menghasilkan fafila kecil dan cangkir penghisap mirip vakuola di telapak kakinya. Kesembilan, Raphanophracica ialah semua hibrid intergenerik antar general humus atau lobak dan Brassica cubiis dan sebagainya. Raphanophracica merupakan persilangan antara loba dan cubiis dari induk yang disebut radikal, dan bentuk vektor dari Raphanophracica hybrida folifloid antara Raphanus dan bersejarah pada tumbuhan sebagai bahan makanan hewan ialah hibrid antara Raphanus sativus dan Brassica rapa ditunjukkan sebagai makanan hewan seperti pada gambar. Ke-10, Salsify seperti pada gambar ialah contoh spesies hibrid yang sudah diobservasi pada awal abad ke-20. Manusia mengintroduksi 3 spesies goat bird Amerika Utara, di antaranya Salsify barat padang rumput dan tanaman oyster rumput di tanah terlantar daerah perkotaan seperti hibrid tetraploid dari T dan Travogan mitus, juga Alophilifloid dan disebut The Aughne hybrida. Hal ini ialah evolusi yang sedang bereaksi pola-pola ekspresi gen yang baru dan berbeda, memungkinkan spesies baru beradaptasi dengan cepat di lingkungan baru. Ke-11, Wells groundsel ialah tanaman Alophilifloid yang mengandung set kromosom yang berasal dari 2 spesies berbeda. Moyangnya adalah senesio, disilangkan bakteri, suatu hibrid infertil yang bisa muncul secara spontan bila groundsel yang berkerabat dekat dengan Senecio vulgaris dan Oxford ragwort tumbuh berdekatan pada waktu awal abad 20. Terdapat penggandaan jumlah kromosom yang terjadi secara kebetulan pada tanaman S. dikali bakteri
yang menyebabkan terbentuknya spesies fertil yang baru, seperti pada gambar di samping. Ke-12, York growth cell. As hybrid Senecio scolidos self-incompatible dan Senecio vulgaris yang compatible, Sarufa vulgaris juga self-compatible. S. vulgaris ialah asli Inggris, sedangkan kualitas diintroduksikan dari Sisilia pada awal abad ke-18 dan telah spesies dari 2 spesies dalam 300 tahun terakhir, seperti S. vulgaris Batam hibernicus di Inggris dan Alloc hexaploid S. cambrensis. Selanjutnya G. Bukti dari seleksi artifisial ialah memperlihatkan keanekaragaman yang bisa terjadi pada organisme-organisme yang berbau yang sama namun relatif baru. Pada seleksi ini, satu spesies dikalikan secara selektif pada tiap generasi, sehingga hanya organisme. Contoh seleksinya ialah breeding pada anjing, modifikasi makanan secara genetik, breeding tanaman berbunga, kultivasi makanan seperti kubis dan sebagainya. Bukti dari komputasi dan literasi matematis ialah ilmu komputer dengan dilakukan literasi terhadap sistem-sistem kompleks yang dipelajari, sehingga kita dapat memperoleh pemahaman matematis mengenai sifat dasar dari proses-proses yang melatar belakangi evolusi dan bukti untuk penyebab-penyebab tersembunyi dari kejadian-kejadian evolusi yang diketahui. Evolusi dari mekanisme-mekanisme seluler spesifik seperti duplikasi gen, transfer gen dari zontal, dan prediksi faktor-faktor penting dalam spesies, dan membantu pembuatan model-model komputasi kompleks dari populasi dan memprediksi hasil dari sistem terhadap waktu dan melacak, contohnya mengkonstruksi pohon kehidupan yang lebih kompleks. Sekian video dari kami. Thanks for watching and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.